Oke, ketemu lagi. Hari ini kita bakal memulai sebuah petualangan mikro, menyusuri dunia elektronik yang biasanya nggak kelihatan. Kita akan jadi detektif yang mengikuti jejak sebuah sinyal audio, mulai dari cuma sekedar bisikan sampai jadi gelombang suara yang kuat saat dia melewati sebuah preamplifier mikrofon. Pertanyaannya simple, ya kan? Gimana caranya suara yang pelan banget bisa kita rekam dengan jelas dan kencang di perangkat kita? Nah, jawabannya itu ada di sebuah perjalanan yang jujur aja luar biasa rumit dan keren. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita nggak cuma mau tahu apa yang terjadi, tapi kita mau lihat kenapa dan gimana setiap komponen itu bekerja. Kita akan melihatnya dengan kacamata seorang peneliti yang mengamati sirkuit ini sampai ke detail-detail terkecilnya. Jadi, ini dia masalah utamanya. Sinyal yang baru keluar dari mikrofon itu ibarat bayi baru lahir, lemah, rentan, dan belum siap menghadapi dunia luar. Tegangannya kecil banget, impedansinya tinggi, jadi gampang banget keganggu noise atau kehilangan tenaga di tengah jalan. Nah, misinya adalah mengubah sinyal yang rapuh ini jadi sinyal yang kuat dan tangguh, siap untuk dikirim ke perangkat audio selanjutnya. Perjalanan kita mulai dari gerbang masuk sirkuit. Disinilah sinyal suara dilahirkan dalam bentuk listrik dan langsung disambut sama dua komponen pertama yang bakal nentuin nasibnya. Ada 3 aksi penting di tahap awal ini. Pertama, sinyalnya dibuat. Kedua, dia dikasih makan, alias daya. Dan yang ketiga, dia dibersihin dari komponen-komponen yang nggak kita butuhin. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, cara kerja mikrofon ini unik banget. Dia nggak cuma menghasilkan sinyal suara yang kita sebut sinyal AC, tapi sinyal AC ini numpang di atas tegangan DC yang stabil. Bayangin aja perahu kecil yang lagi ngikutin ombak besar. Masalahnya, kita cuma butuh perahunya. Ombaknya harus kita buang. Pertanyaan bagus. Kalian lihat ada komponen R2 yang nyambung langsung ke mikrofon? Apa sih gunanya? Kenapa dia penting banget? Jadi gini nih, R2 ini tugasnya kayak koki pribadi buat si mikrofon. Dia yang nyiapin makanan berupa arus listrik yang stabil, biar komponen di dalam mikrofon yang namanya JFET itu bisa kerja di kondisi puncaknya. Tanpa makanan dari R2 ini, mikrofonnya nggak akan bisa ngapa-ngapain, nggak ada sinyal sama sekali. Oke, mikrofon udah dapet daya, sinyalnya juga udah ada. Tapi ingat, sinyal suara kita masih numpang di atas tegangan DC. Jadi, kita butuh semacam satpam atau penjaga gerbang yang tegas buat misahin mereka berdua. Dan ini dia penjaganya, kapasitor C2. Cara kerjanya pinter banget. Buat tegangan DC, kapasitor ini kayak tembok beton yang nggak bisa ditembus sama sekali. Tapi buat sinyal suara AC, dia kayak pintu yang terbuka lebar. Hasilnya, di sisi lain C2 yang lewat cuma sinyal suara AC yang murni, siap buat tahap berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial dari perjalanan ini. Sinyal kita yang udah bersih tapi masih lemah ini akan masuk ke gym untuk dibentuk badannya jadi jauh lebih kuat. Inilah bintang utamanya, Op-Amp atau Operational Amplifier. Anggap aja ini personal trainer super efisien buat sinyal kita. Tugasnya cuma satu, bikin sinyal ini jadi puluhan kali lebih kuat. Terus gimana caranya Op-Amp bisa presisi banget? Rahasianya itu konsep canggih yang namanya hubung singkat virtual. Lewat sebuah trik umpan balik, Op-Amp ini bakal kerja keras untuk selalu bikin tegangan di dua kakinya jadi sama persis. Mekanisme inilah yang bikin kita bisa ngatur penguatannya dengan akurat banget. Dan ini bagian paling elegannya. Seluruh proses penguatan yang rumit itu ternyata dikontrol sama rumus yang simple banget ini. Seberapa kuat sinyalnya mau dibuat itu cuma tergantung dari perbandingan dua resistor, R4 dan R5. Sederhana, tapi sangat powerful. Kalau dihitung dari nilai resistor di sirkuit kita, sinyal yang tadinya cuma seuprit, sekarang, boom, diperkuat sebanyak 21 kali. Sinyal kita udah berubah dari yang tadinya cuma bisikan, sekarang jadi teriakan. Sinyal kita sekarang udah kuat, tapi perjalanannya belum selesai. Ibarat atlet abis latihan keras, dia butuh pendinginan, dibersihin, dan dikasih pelindung sebelum siap bertanding di dunia luar. Yuk kita lihat langkah-langkah finishing ini. Pertama, C6 tugasnya membuang sampah noise frekuensi tinggi. Kedua, ada C3 yang super kecil, tugasnya ngejaga Op-Amp biar tetap stabil dan nggak ngaco. Ketiga, C5 balik lagi jadi penjaga gerbang, buang sisa tegangan DC dari Op-Amp. Dan yang terakhir, R3 jadi bodyguard di pintu keluar, ngelindungin sirkuit dari bahaya korsleting.
Hampir beres, tapi ada satu pahlawan lagi nih yang kerjanya di belakang layar, tapi perannya vital banget buat mastiin semuanya lancar. Sering banget dilupain, padahal penting. Kalian pasti sering lihat kan, ada kapasitor kecil yang nempel deket banget sama chip atau op-amp. Nah itu dia C4. Dia kan nggak ada di jalur sinyal, terus ngapain dia di situ? Nah ini dia jawabannya. Op-amp itu kalau lagi kerja keras, dia butuh minum energi dalam jumlah besar dan cepat. Kalau harus nunggu pasokan dari sumber daya yang jauh, tegangannya bisa drop. C4 ini ibarat botol minum pribadi yang selalu siap di sebelahnya, nyediain energi instan kapanpun dibutuhin. Ini yang bikin semuanya stabil dan performanya maksimal. Dan begitulah ceritanya. Setelah ngelewatin serangkaian penjaga, pelatih, pembersih, dan pelindung, perjalanan sinyal kita akhirnya selesai. Yuk kita lihat hasil transformasinya. Tabel ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Lihat deh perbedaannya. Dari sinyal lemah dan rentan dengan tegangan cuma 10 mV, jadi sinyal kuat 210 mV. Dari impedansi tinggi yang rewel, jadi impedansi rendah yang gampang dihubungin kemana aja. Bener-bener transformasi total. Jadi poin pentingnya adalah, nggak ada satupun komponen yang cuma jadi pajangan. Masing-masing punya tugas yang sangat spesifik dan mereka semua kerja bareng kayak tim yang super solid. Sebuah orkestra elektronik yang tujuannya cuma satu, nganterin sinyal audio sekecil apapun dengan selamat sampai tujuan. Perjalanan yang barusan kita lihat ini terjadi jutaan kali tiap detik di dalam gadget yang kita pakai sehari-hari. Ini bikin kita mikir, di balik layar semua teknologi yang kita sentuh, perjalanan-perjalanan keren apa lagi ya yang sedang terjadi tanpa kita sadari? Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.